Selamat malam saudara, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa dulu. Tuhan, kami mengucap syukur kepadamu pada malam hari ini. Kembali kami dapat diisi oleh firman kebenaran Tuhan. Karena firman-Mu itulah merupakan kebutuhan kami. Ketika kami lemah, kami dapat dikuatkan. Ketika kami menyimpang, kami dapat diluruskan oleh Tuhan melalui firman-Mu. Tuhan, kami mohon supaya kuasa Roh Kudus bekerja dengan leluasa di dalam diri kami masing-masing, supaya lewat firman yang diperdengarkan, kami mendapat berkat yang khusus yang dapat membangun kerohanian kami. Dan hamba-Mu juga yang menyampaikannya, biarlah dikuasai oleh Tuhan, sehingga perkataan yang keluar benar-benar berasal dari Tuhan dan untuk kemuliaan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita membaca dari Matius pasal 6 ayat 9 sampai 13. Matius pasal 6 ayat 9 sampai 13 saya akan bacakan. Karena itu berdoalah demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tema kita malam hari ini pelajaran penting dari doa Bapa kami. Ada pelajaran yang bisa kita ambil dari doa Bapa kami yang tiap-tiap minggu kita bacakan. Jadi itu bukan sekedar rutinitas untuk dibacakan, dihafalkan, tetapi kita harus mengerti apa makna yang terkandung di dalam doa Bapa kami ini. Karena doa Bapa kami ini adalah yang diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada murid-muridnya sendiri. Murid-muridnya meminta ajarilah kami untuk berdoa, sehingga Tuhan Yesus katakan di dalam ayat 9 itu, karena itu berdoalah demikian. Berarti Tuhan Yesus mengajari bagaimana seharusnya konsep murid-murid menaikkan doa kepada Allah. Pertama adalah Bapa kami yang di sorga. Ini konsep penting. Bapa kami yang di sorga. Berarti orang yang punya Bapa di sorga, dia bisa sebut Bapaknya. Jadi sekarang murid-murid Tuhan Yesus yang berdoa berarti dia punya hubungan dengan Bapa di surga. Karena dia punya hubungan dengan Bapa di surga, maka dia bisa berkata Bapa kami yang di sorga. Kenapa kami? Karena waktu itu yang berkumpul, yang diajar oleh Tuhan Yesus adalah murid-muridnya. Berarti semua murid mengatakan Bapa kami, Bapa mereka bersama-sama. Bapa yang di sorga adalah Bapa secara rohani. Kalau Bapa di surga adalah Bapa secara rohani, berarti ada hubungan antara mereka dengan Allah. Mereka adalah anak dan Allah itu sebagai Bapa mereka. Nah, kalau begitu saudara, kita juga ketika kita menaikkan doa Bapa kami, waktu kita mengucapkan Bapa kami yang di sorga, adakah di dalam hati kita berpikir bahwa oh ini, doa ini kunaikkan kepada Allah karena dia adalah Bapakku. Karena dia sudah menjadi Bapakku, aku menjadi anaknya, kami punya hubungan. Jadi antara murid-muridnya punya hubungan yang sama kepada Bapa di surga. Jadi mereka satu Bapa. Maka
bisa berdoa bersama-sama. Nah, kalau kita sama-sama berdoa di gereja, apakah kita sudah menjadi satu Bapa? Apakah Allah itu sudah menjadi Bapa kita sehingga kita panggil Dia Bapa kami? Berarti orang yang berkumpul itu sama-sama sudah menjadi anak. Maka dia berani katakan Bapa kami yang di sorga. Itu maksudnya saudara. Jadi Bapa kami yang di sorga itu bukan sekedar ucapan, tetapi itu ada hubungan. Hubungan antara anak dengan Bapa, itulah yang disebut dengan Bapa kami yang di sorga. Itu poin pertama. Lalu yang kedua, selain kita punya hubungan dengan Dia, kita juga mengerti bahwa Bapa kita itu tempatnya di mana. Jangan nanti kita berdoa Bapa kami, tapi bayangan kita bahwa Bapa kita itu ada di kuburan. Bapa kita itu ada marganya. Gitu. Padahal di sini yang diterangkan oleh Tuhan Yesus kepada muridnya adalah Bapa kami yang di sorga. Berarti alamatnya adalah sorga. Bagaimana dengan sorga rupanya? Sorga itu tempatnya kudus. Berarti Bapa kita adalah Bapa yang kudus. Allah kita adalah Allah yang kudus, Allah yang maha kuasa, Allah yang maha tinggi, Allah yang mulia. Kepadanya lah kita naikkan doa kita. Jadi saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau Bapa kita kudus, Bapa kita mulia, penuh kekuasaan, maha tinggi, lalu kita anaknya ada di bumi, memang kita mendapat hak untuk menaikkan doa kepadanya. Tapi harus kita ingat, kita berhadapan dengan siapa? Kita sebagai anak harus melihat, ya, harus tahu dengan siapa kita berhadapan, kepada siapa kita menaikkan doa kita, bahwa kita menaikkan doa kita kepada Allah yang kudus, Allah yang maha kuasa, Allah yang maha tinggi. Lalu aku ada di bumi, berarti aku yang diberi hak menaikkan doa kepada Bapa yang demikian harus disertai dengan rasa hormat, saudara. Harus dari dalam diri kita ada rasa penuh hormat, karena kita mengerti kepada siapa kita berbicara, dengan siapa kita sedang bercakap-cakap. Ini bukan biasa, tapi Allah Maha Kudus. Kalau Allah Maha Kudus berhadapan dengan manusia, bayangkan, apakah kita tidak gemetar kalau kita melakukan kesalahan? Berarti saat menghadap Bapa di surga, kita menyadari betapa kita tidak layak sebenarnya. Tapi karena kita sudah diangkat menjadi anak, maka kita punya hak menaikkan doa kita kepada Allah dan menyebut Dia Bapa kami yang di surga. Jadi konsep yang seperti ini yang perlu tertanam di dalam diri kita. Mengapa saya panggil Dia Bapa? Karena saya sudah menjadi anak. Di mana tempatnya Bapa saya? Di mana tempatnya Allah itu? Dia di surga. Dia kudus, Dia mulia, maha tinggi, maha kuasa. Maka saya yang diberi hak untuk berhadapan dengan Dia harus disertai dengan rasa hormat. Jadi berdoa dengan penuh hormat kepada Tuhan. Itu seharusnya. Baru sesudah Bapa kami yang di sorga, bagian berikutnya, dikuduskanlah namamu. Saudara yang dikasihi Tuhan, apakah Allah itu gak kudus? Ya, Allah itu adalah Allah yang kudus. Lalu kenapa kita berdoa dikuduskanlah namamu? Apakah lewat doa kita nama Allah semakin kudus? Apakah melalui doa-doa kita ini membuat Dia semakin kudus? Ya,
Bukan itu maksudnya. Tetapi maksudnya adalah bahwa kita menghormati keterpisahan Allah dengan ciptaannya yang serba terbatas. Kita sebagai ciptaan adalah sangat terbatas, Allah adalah Maha Kuasa, maka kita yang terbatas menghadap Allah yang Maha Kuasa dengan sangat hormat. Kita menghormati kebesaran Allah, menghormati kebesarannya, menghormati kemahakuasaannya, menghormati kemuliaannya. Supaya apa? Supaya makin banyak orang yang memahami akan kekudusan Allah itu. Mengapa kita berdoa seperti itu? Dikuduskanlah namamu. Ini artinya supaya orang yang mendengar mengerti bahwa Allah yang kita sembah itu adalah Allah yang kudus. Supaya kita yang menyembahnya adalah dengan sangat hormat kepada Allah yang kudus itu, Allah yang maha besar itu, Allah yang maha mulia itu. Dengan demikian saudara, semakin banyak orang yang memahami, mengerti akan kekudusan Allah, dan lewat itu juga mereka ikut menghormati Allah yang kita hormati. Itu tujuannya. Bukan kita yang membuat Allah kudus. Allah itu sudah kudus, tapi lewat pemahaman kita, lewat pengenalan kita, lewat pengakuan kita betapa mulianya Allah, betapa kudusnya Allah, betapa besarnya Allah yang kita sembah itu. Maka kita katakan, dikuduskanlah namamu. Allah kudus artinya Allah yang khusus. Allah yang khusus adalah Allah yang tidak bisa disamakan dengan siapapun dan dengan apapun yang ada di muka bumi ini. Itulah artinya Allah kudus. Allah yang kita percaya, Allah yang kita sembah itu, Allah yang kepadanya kita menaikkan doa-doa kita adalah Allah yang sangat kudus, Allah yang khusus, yang beda daripada Allah-Allah yang disembah oleh orang lain. Di mana perbedaannya? Karena Allah yang kita sembah ini adalah Allah yang tinggal di sorga, Allah pemilik sorga, Allah yang kudus, maha tinggi, maha kuasa. Dia besar, kita kecil, kita terbatas, dia tidak terbatas. Sehingga kita menghormati dia, kita menjaga bahwa di dalam doa kita tahu kita berhadapan dengan Allah yang maha kuasa. Dan kita juga menyadari bahwa dia tidak bisa disamakan dengan dewa manapun. Tidak bisa disamakan. Dia adalah Allah yang khusus, Allah pencipta langit bumi, Allah pemilik segalanya, Allah yang bisa menguduskan kehidupan manusia. Kalau kita mengerti akan hal itu, kita sadar siapa Allah kita, dan kepadanya kita menaikkan doa-doa kita, maka kita hormat kepada dia. Kita akan menghormati dia di dalam doa kita, bukan sembarangan. Ini baru kita melakukan perbuatan kejahatan, baru kita melakukan dosa, tapi kita seenaknya saja datang, sesuka hati kita datang, berbuat dosa lalu datang lagi, melakukan dosa lalu minta ampun lagi. Ini bukti tidak kenal dengan siapa kita berhadapan. Mengapa manusia suka-suka berdosa lalu suka-suka berdoa? Ampun Tuhan, setiap berdoa ampun Tuhan lalu buat lagi, ampun Tuhan buat lagi. Ini bukti apa? Tidak mengenal bahwa Allah itu Allah yang kudus. Kalau kita
Kudus pasti kita menjaga kekudusan di dalam diri kita, bahwa bukti kita hormat kepada Allah kita yang kudus, Allah yang maha tinggi, Allah yang maha mulia, maha agung, tidak ada yang sama seperti Dia. Pasti kita menghormati dengan apa? Cara menjaga kekudusan hidup kita, bukan mengaku asal-asalan lalu buat lagi. Tapi orang yang sudah menyelesaikan dosa di hadapan Tuhan, dia akan jaga kehidupannya, bagaimana dia mirip dengan Allahnya. Kehidupan kita semakin hari semakin mirip dengan Tuhan yang kita percaya, bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang kudus. Kalau Tuhan yang kita sembah Tuhan yang kudus, maka hidup kita pun mirip dengan Tuhan kita, mirip dengan Allah yang kita sembah, maka hidup kita juga semakin hari semakin kudus, saudara. Baru orang akan tahu siapa Allah kita. Dari kehidupan kita sehari-hari, dari kekudusan kita, orang akan melihat siapa Allah yang kita percayai. Karena yang dipercayai itu mirip dengan kita. Kepada siapa kita percaya, kita mirip dengan Dia. Lihat aja orang yang percaya kepada hantu, orang yang memelihara, ya, memberi makan, lihat hidupnya mirip seperti hantu. Lihat tabiatnya. Nah sekarang kalau kita katakan Bapa kami di sorga, dikuduskanlah namamu, berarti Bapa kita kudus. Tidak ada yang lain. Bapa kita, Tuhan kita adalah di surga yang kudus. Gak ada yang sama seperti Dia. Dia pemilik surga, Dia pemilik segalanya. Maka saya menghormati Dia. Dengan cara apakah saya menghormati Tuhan yang kudus? Dengan menjaga kekudusan. Kalau saudara berjalan ke pajak yang becek, pasti saudara segan pakai sepatu tinggi. Pasti kalau pajaknya becek, saudara akan pakai swallow. Tapi kalau saudara masuk ke swalayan yang besar, pakai AC, lalu lantainya bersih, licin, harum, saudara nggak akan berani pakai sendal swallow. Pasti pakai sepatu baru. Disesuaikan kemana kita, di mana kita, pasti sesuai dengan hidup kita. Kalau anakku itu kudus, lalu aku berhadapan dengan Dia, berdoa menghadap Dia, berarti aku pun kudus. Aku juga menjaga kekudusan hidupku. Itu artinya mengerti, menyadari kepada siapa aku sekarang berdoa, dengan siapa aku sekarang ini berhadapan. Bukan dengan manusia, tetapi dengan Allah yang kudus yang tinggal di sorga. Ini prinsip yang penting dari doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Kemudian kita lihat dari ayat 10. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Datanglah kerajaanmu. Saudara-saudara, bagaimana maksudnya datanglah kerajaanmu? Kapan mulai datang kerajaan Allah? Ketika Tuhan Yesus mati di kayu salib, kerajaan kegelapan sudah dikalahkan. Ketika Yesus mati mengorbankan dirinya, kuasa kegelapan sudah ditaklukkan. Maka kerajaan Allah menang. Yesus sebenarnya sudah menang. Tetapi walaupun Yesus sudah menang melalui kematiannya, tetapi sampai saat ini belum semua menerima kemenangannya. Belum semua menerima kematian Kristus untuk kemenangan
manusianya yang belum percaya, orangnya yang belum menyambut kematian Yesus yang menjadi kemenangan bagi semua orang, tapi belum semua orang menyambutnya. Maka dalam hal ini kita perlu berdoa. Kita perlu berdoa untuk keluarga, untuk saudara kita, untuk teman-teman kita, supaya apa? Supaya kerajaan Allah datang kepadanya. Bagaimana bisa kerajaan Allah? Datanglah kerajaanmu. Bagaimana bisa datang kerajaan Allah di tengah-tengah dunia ini, di tengah-tengah kehidupan manusia, ketika seseorang mendengar Injil. Tapi ingat, waktu seseorang mendengar Injil, ketika firman disampaikan, musuh kita tidak setuju. Kegelapan menghambat. Ketika seseorang belajar kebenaran, mendengar firman Tuhan, mendengar Injil, kematian Yesus yang bisa melepaskan dia dari kerajaan kegelapan dan masuk ke dalam kerajaan Allah, maka iblis menghambat. Lihat aja, dalam setiap pekabaran Injil, iblis gencar sekali menghambat. Dalam hal inilah saudara, kita perlu berdoa. Bagaimana supaya datang kerajaan Allah di tengah-tengah saudara, keluarga, teman kita yang saat ini masih dalam kerajaan kegelapan, masih dalam kekuasaan iblis. Supaya iblisnya keluar dari hidupnya. Siapa yang mampu mengeluarkan iblis dari dalam hati manusia? Hanya pribadi Yesus. Tidak ada yang lain. Hanya pribadi Tuhan Yesus yang mampu mengeluarkan manusia dari kekuasaan iblis. Sehingga waktu dia menerima kematian Yesus untuk pengampunan dosanya, disitulah jadi kerajaan Allah. Maka di dalam Matius mengatakan apa? Matius pasal 6 ayat 33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu ditambahkan kepadamu. Artinya apa? Artinya cari dahulu kerajaan Allah bukan berdoa dulu sebelum bekerja, berdoa dulu sebelum berangkat. Bukan itu yang dimaksud cari dahulu kerajaan Allah. Cari dahulu kerajaan Allah maksudnya adalah bagaimana seseorang ini menerima kematian Yesus di dalam hatinya supaya kehidupannya menjadi kerajaan Allah. Dirinya kerajaan Allah. Artinya Allah yang menjadi rajanya. Itulah kerajaan Allah. Maka waktu Tuhan Yesus ketika dia mengusir setan dari seseorang, lalu setannya keluar, ada orang Farisi mengatakan, dia mengusir setan dengan kuasa Beelzebul. Tapi Tuhan katakan apa? Kalau aku mengusir setan dengan kuasa Allah, berarti kerajaan Allah sudah datang. Kerajaan Allah datang itu artinya apa? Yesus diterima menjadi raja di dalam hati orang yang tadinya dikuasai iblis, yang tadinya dikuasai kegelapan. Sekarang ketika dia menyambut Yesus, disitulah terjadi kerajaan Allah. Maka banyak sekali teman-teman kita, saudara-saudara kita yang perlu kita doakan supaya datang kerajaan Allah di dalam hidup mereka, saudara. Itu makna daripada doa yang diajarkan Tuhan Yesus. Bagaimana supaya banyak manusia yang masih dalam kekuasaan iblis itu bisa berganti menjadi kerajaan Allah. Allah di dalamnya, setan akan keluar. Allah hadir, iblis dikalahkan.
Bagian kita adalah berdoa. Bagian kita adalah memberitakan Injil. Walaupun kematian Tuhan Yesus mengalahkan iblis, tapi kalau tidak disampaikan, tidak diperdengarkan, dan orang lain tidak menyambutnya, maka dia belum menjadi kerajaan Allah. Dia masih dalam kekuasaan iblis, maka boleh dikatakan kerajaan kegelapan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dari mana kita tahu seseorang itu masih dalam kerajaan gelap atau sudah menjadi kerajaan Allah? Dari mana kita melihatnya? Kalau orang masih dalam kerajaan kegelapan, berarti dia mirip dengan tuannya yang menguasai dia. Kalau orang sudah menjadi kerajaan Allah, maka dia juga mirip dengan Allah. Allah yang ada pada kita semakin mirip dengan dia. Bagaimana rupanya dia? Dia kudus. Dia mulia. Berarti orang yang sudah kehidupannya menerima kematian Tuhan Yesus, dia kembali mulia. Hidupnya yang tadinya telah hilang kemuliaan Allah kembali menjadi mulia, sehingga dia tidak merasa kurang. Maka dia tidak mencari-cari hiburan ke sana kemari. Dia tidak perlu hiburan-hiburan dari perkara-perkara yang dilakukan oleh orang dunia, karena dia sudah menerima kemuliaan Allah. Kemuliaan Allah itu yang memberi kepuasan kepadanya. Jadi siapa yang sanggup memindahkan seseorang yang tadinya dikuasai kegelapan menjadi kerajaan Allah? Hanya pribadi Yesus. Maka untuk itulah dia mati, saudara. Kematiannya mengalahkan kuasa kegelapan. Kematiannya mengalahkan kuasa iblis. Lalu kalau seseorang menerima kematian Kristus, mengampuni dosanya, hidupnya menjadi wilayah kerajaan Allah. Maka doanya tadi apa? Datanglah kerajaan. Itu doa murid-murid. Sudah ada, ya, kerajaan Allah sudah ada, tapi belum semuanya. Belum semua menjadi kerajaan Allah. Belum semua menjadi wilayah kekuasaan Allah. Masih banyak yang dikuasai oleh iblis, dikuasai oleh kuasa kegelapan. Maka kehidupannya pun gelap. Kehidupannya pun suka-suka. Kehidupannya hidup di dalam dosa. Orang yang gelap kan senang berbuat dosa. Kalau kita melakukan kejahatan, biasanya kita nggak suka diterangi. Maka orang yang senang dengan kegelapan, begitu disampaikan firman, dia tolak. Itu bukti dalam kerajaan kegelapan. Dia tidak suka diterangi. Dia pasti katakan, oh saya sudah kudus, saya sudah banyak tahu firman, tidak usah saya layani. Tapi orang yang mau kehidupannya diterangi, begitu ada firman, dia sambut dengan senang hati. Dia menerima dengan sukacita. Itu kalau orang yang hidupnya mau diterangi oleh Tuhan. Jadi saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, bagaimana caranya supaya kerajaan Allah datang? Dengan doa dan dengan pemberitaan firman. Datanglah kerajaan, bukan kerajaan, tapi kerajaan Allah. Saat aku mendoakan orang lain, saat aku memberitakan Injil kepada orang lain, dia beriman, dia percaya, dia terlepas dari kerajaan kegelapan dan dimulai kerajaan Allah di dalam dirinya. Sehingga bersama Allah dia menjalani hidupnya semakin hari semakin hidup kudus, menyerupai Allah sampai kembali kepada Allah. Ini yang dikatakan dengan datanglah kerajaan. Nah, berarti saat firman disampaikan ada peperangan rohani terjadi. Peperangan rohani antara kerajaan Allah dengan kerajaan kegelapan.
selalu terjadi. Maka orang yang makin serius belajar, makin gencar lagi kegelapan menghambatnya. Jadi saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau saudara saat ini menyadari bahwa kita ada dalam peperangan, lalu banyak keluarga kita dihambat, kita perlu terus menaikkan doa kita. Bagaimana keluarga-keluarga kita ini bisa menang? Lewat doa kita, dia bisa dilepaskan dari kuasa kegelapan itu. Lewat pekabaran Injil yang disampaikan kepadanya, dia bisa terlepas. Maka Rasul Paulus dalam pelayanannya seringkali dia katakan, doakanlah aku. Itu berarti bahwa orang-orang percaya pun perlu didoakan. Pelayan-pelayan Tuhan pun perlu didoakan. Kenapa? Karena saat Injil disampaikan, iblis bisa menghambat. Bagaimana supaya pelayan-pelayan ini bisa lemah, tidak berani menyatakan kebenaran? Apalagi kalau pendengarnya orang hebat, bisa dia tidak berani menyatakan apa yang seharusnya diucapkan. Maka yang disampaikan apa? Apa yang membuat orang senang saja. Bagaimana orang senang? Bagaimana orang terhibur dengan perkataannya? Tidak berani menyatakan sebagaimana seharusnya. Maka Paulus minta didoakan agar benar-benar dia berani. Tidak takut walaupun berhadapan dengan raja, dengan para pembesar, tapi harus berani menyampaikan apa yang seharusnya disampaikan. Yang seharusnya disampaikan apa? Kebenaran itu sendiri. Apakah itu kebenaran? Kematian Yesus itu. Karena semua manusia memerlukan kematian Yesus. Itulah kemenangan. Di dalam pribadi Yesuslah kita bisa menang dari kuasa iblis. Di dalam pengorbanan Yesuslah kita bisa mengalahkan kuasa kegelapan. Maka ini perlu didoakan, perlu disampaikan supaya ada keberanian untuk menyatakannya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pernah gak saudara takut menyampaikan apa yang benar? Tapi kalau apa yang menyenangkan kuping, semua berani. Apa yang membuat orang senang, mungkin saudara berani. Tapi apa yang benar, yang bisa melepaskan orang dari kuasa kegelapan, ini masih penuh pertimbangan. Sebagai seorang rasul yang paling terkenal sekalipun, minta didoakan kepada orang percaya lainnya agar dia teguh, dia tidak goyah, tetapi berani menyampaikan isi hati Allah. Karena itulah satu-satunya yang bisa melepaskan manusia dari kuasa iblis, dari kekuasaan kegelapan itu sendiri. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, inilah yang diajarkan oleh Tuhan Yesus bagian yang kedua, datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Jadilah kehendakmu, berarti doa yang perlu kita naikkan adalah kehendak Allah jadi, bukan kehendak kita. Maka Tuhan Yesus mengajar murid-muridnya supaya berdoa demikian. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Kehendak Allah apa rupanya? Semua lutut akan sujud menyembah Allah. Semua lidah mengaku Yesus adalah Tuhan. Itu kehendak Allah. Sekarang di sorga, semua malaikat menyembah Allah. Semua malaikat sujud kepada Allah. Semua malaikat taat kepada Allah. Maka doa murid-murid adalah, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Bagaimana malaikat taat, bagaimana malaikat menyembah, demikian seharusnya di bumi terjadi. Semua taat kepada Yesus Kristus. Semua menyembah Yesus Kristus. Itulah kehendak Allah.
Bagaimana supaya manusia yang ada di dunia ini menyembah Allah? Itulah pribadi Yesus Kristus yang sudah mati bagi kita, yang sudah menyerahkan hidupnya untuk kita, supaya kita bebas dari belenggu iblis, bebas dari kuasa kegelapan, dan kita bisa menyembah Allah, beribadah kepadanya dan taat kepadanya. Mengapa sampai sekarang kita sulit taat? Karena masih dalam belenggunya. Tapi sesudah dilepaskan, maka kita punya kekuatan untuk taat kepada Allah, melakukan kehendak Allah di dalam kehidupan kita. Nah, inilah hal-hal penting yang perlu, pelajaran penting yang perlu kita terapkan dari doa Bapa Kami. Jadi bukan sekedar hafalan, saudara, bukan sekedar ucapan, diucapkan secara rutin tiap-tiap minggu tanpa mengerti maknanya, tidak berguna. Jadi kita harus mengerti makna dari doa Bapa Kami ini yang diajarkan Yesus kepada murid-muridnya. Kita sadar bahwa kita punya Bapa di sorga. Bapa kita yang di sorga itu kudus adanya, maha mulia, maha agung, pemilik segalanya. Maka kita datang dengan penuh hormat, karena Dia kudus, maka aku juga menjaga kekudusan. Itu yang diharapkan oleh Tuhan terhadap murid-muridnya. Demikian harapannya kepada kita sekarang. Karena kita orang percaya adalah murid Tuhan. Dia mau kita mengenal, Dia mau kita mengerti apa makna dari doa yang kita ucapkan. Bukan ikut-ikutan, tetapi kita sadar ada Bapakku, aku anaknya. Maka walaupun Dia kudus, walaupun Dia maha tinggi, maha besar, aku diperlayakkan datang menghadap Dia. Baru yang poin berikutnya tadi, datanglah kerajaan. Jadi kerajaan Allah sebenarnya sudah datang di bumi, tapi belum semua menerimanya. Maka doa kita perlu agar peperangan ini bisa dimenangkan oleh Allah. Kuasa kegelapan menghambat, tapi kita sebagai orang percaya berdoa bagi saudara-saudara kita yang mengabarkan Injil agar mereka diberi keberanian, dan juga Injil boleh sampai kepada tiap-tiap orang yang merindukannya, agar orang yang menyambut Kristus menjadi kerajaan Allah di dalam dirinya. Ketika iblis keluar, maka hidup kita menjadi kerajaan Allah yang dikuasai oleh Allah. Dan bagi Allah, kehidupan kita, doa kita, semuanya bertujuan supaya orang mengenal Allah, taat kepada Allah, dan sujud menyembah Allah. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur kehadapan-Mu Tuhan, buat firman-Mu yang sudah kami dengar dari doa Bapa kami. Banyak hal penting yang harus kami ketahui, bukan sekedar kami ucapkan, kami hafalkan, tetapi kami mengerti makna yang terkandung di dalamnya. Kami menyadari kami punya Bapa, kami adalah anak yang diberi hak untuk menghadap Allah yang maha tinggi, Allah yang maha kuasa, dan Allah yang kudus. Tidak ada yang bisa disamakan dengan Engkau. Dengan demikian di dalam doa kami pun, kami penuh dengan hormat, dengan menjaga kekudusan hidup kami. Karena Allah kami kudus, maka kami pun semakin hari semakin menyerupai Allah yang kami percayai. Terima kasih Tuhan, berkati firman yang kami dengar, supaya teraplikasi dalam kehidupan kami sehari-hari. Dengan demikian orang yang melihat diri kami tahu bahwa ada Allah di dalamnya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat malam saudara, sampai di sini renungan kita. Tuhan Yesus memberkati.